Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk kita semua. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Ibu Darminiwati SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, beserta hadirin sekalian dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbicara tentang peran penting bahasa Indonesia sebagai alat pemersatu bangsa. Sebagai bangsa yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya, kita sering dihadapkan pada tantangan untuk menjaga kesatuan dan keharmonisan di antara kita. Salah satu faktor yang memegang peranan sangat penting dalam mempersatukan bangsa ini adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia bukan hanya sebagai alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga sebagai simbol persatuan. Sejak pertama kali dicanangkan sebagai bahasa pemersatu pada Sumpah Pemuda 1928, bahasa Indonesia telah menjadi jembatan yang menghubungkan dari berbagai kelompok di Indonesia yang memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda. Dengan menggunakan satu bahasa yang sama, kita dapat berkomunikasi dengan lebih mudah. Kita bisa mengatasi perbedaan dan juga membangun rasa saling pengertian. Hadirin sekalian yang saya hormati, di Indonesia terdapat lebih dari 700 bahasa daerah yang digunakan oleh berbagai suku dan etnis. Bayangkan saja, jika orang di negeri ini hanya berkomunikasi menggunakan bahasa daerahnya masing-masing, maka akan sangat sulit bagi kita untuk saling memahami dan bekerja sama. Tanpa adanya bahasa yang sama, bagaimana kita bisa bersatu dalam membangun negara yang besar ini? Tentu saja tidak. Jadi, marilah sama-sama kita belajar menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Dengan ini, kita bisa berkomunikasi dengan baik. Dan juga kita bisa menunjukkan rasa cinta kita terhadap bangsa dan budaya. Namun, bahasa Indonesia hadir sebagai alat komunikasi yang inklusif, yang bisa digunakan oleh semua orang di seluruh penjuru Indonesia. Dari Sabang hingga Merauke, hingga pulau-pulau, bahasa Indonesia menjadi bahasa yang menyatukan kita. Tanpa menghilangkan kekayaan bahasa daerah yang dimiliki setiap daerah, bahasa Indonesia juga memiliki kekuatan untuk mempererat persatuan bangsa. Ketika kita menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, kita tidak hanya menghargai bahasa itu sendiri, tetapi kita juga menghargai identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah simbol kebersamaan kita, kebanggaan kita, dan rasa nasionalisme kita. Dengan bahasa Indonesia, kita bisa saling berbagi cerita, berbagi ilmu, dan berbagi cita-cita untuk masa depan yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi muda, kita memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga dan melestarikan penggunaan bahasa Indonesia. Tugas kita bukan hanya menggunakan bahasa ini dengan baik dalam percakapan sehari-hari, tetapi juga menjaga agar bahasa Indonesia tetap hidup dan berkembang. Apalagi di tengah kemajuan zaman seperti sekarang, teknologi dan media sosial bisa menjadi sarana yang sangat efektif untuk mengenalkan dan mengembangkan bahasa Indonesia baik ke seluruh dunia. Jadi, marilah kita menggunakan bahasa Indonesia dengan bangga, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Hindarilah penggunaan bahasa-bahasa asing yang berlebihan, dan sebaiknya kita lebih mengutamakan bahasa kita sendiri.
Dengan begitu, kita tidak hanya bahasa, tetapi kita juga menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Hadirin yang saya hormati, bahasa Indonesia adalah salah satu aset terbesar bagi kita yang sekarang kita miliki. Ia bukan hanya alat komunikasi sehari-hari, tetapi juga simbol kebanggaan dan pemersatu bangsa. Dengan bahasa Indonesia, kita bisa mengatasi perbedaan-perbedaan, merajut kebersamaan, dan juga membangun rasa masa depan yang lebih baik. Jadi, marilah sama-sama kita mempertahankan bahasa Indonesia sebagai pemersatu bangsa. Gunakanlah bahasa dengan baik dan benar, karena bahasa Indonesia adalah warisan kita dan ada di tangan kita. Masa depan bangsa ini akan terus bersatu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.